Kiranya, oke katakanlah ini memang ahli bait beneran ya, betul-betul ahli bait. Terus apa hubungannya dengan benci membenci? Kok bisa dihubungkan dengan benci terhadap ahli bait? Padahal yang kami lakukan itu, mereka yang meragukan nasab itu, yang dilakukan oleh Kiai Imad dan yang meragukan nasab lainnya itu hanya meragukan nasab. Meragukan nasab orang yang dianggap sebagai ahli bait. Kalau Anda masih belum paham juga dan masih ingin memaksakan diri menganggap para peragu nasab, para pembatal nasab ini sebagai pembenci Ahlul Bait, ya coba Anda ini tengok lagi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tengok lagi artinya bagaimana. Biar Anda ini, kalau seandainya yang dilakukan Kiai Imad misalkan meragukan, membatalkan nasab para habaib ini, itu tidak berdasar apa-apa, hanya asal ngomong seperti kayak Anda ini, maka itu bisa dikatakan dengan membenci. Inilah apa yang Anda lakukan dan juga mereka seperti Kiai Haji Miftahul Akhyar dan mereka semua para pembela nasab ini, itu yang selalu mereka kemukakan. Anda dan mereka semua ini tidak bisa menampilkan data-data yang kuat. Akhirnya Anda hanya membuat fitnah, membuat framing semacam ini. Bahwa ini tidak ilmiah, ini tidak. Yang tidak ilmiah itu sebenarnya Anda menyalahkan sesuatu, meragukan sesuatu, tapi Anda tidak punya dasar, hanya berdasar kebencian. Kata para ulama, man la syaikha lahu fa syaikhuhu asy-syaitan. Orang yang nggak punya guru dalam pandangannya berarti gurunya adalah syaitan. Jadi kelompok pembatal nasab ini karena ilmunya dari setan itu angkuh dan sombong. Kelompok pembatal ini sombong-sombong orangnya. Sampai berani menganggap ulama-ulama dulu minim literasi. Dan ini ada ya di video-video mereka. Anda menganggap karena tidak punya guru berarti ilmunya dari setan. Dan karena dari setan mereka itu sombong-sombong. Padahal sebenarnya yang sombong-sombong itu Anda sendiri. Karena sudah merasa pintar dan benar sendiri, jadi Anda ini merasa tidak perlu mengkaji dan memahami hasil penelitian orang lain. Tujuannya untuk apa sih penelitian itu? Seharusnya kan Anda tanya dulu atau bertanya dalam diri sendiri, kenapa kok ada seorang ulama kiai bisa mengadakan sebuah penelitian? Kan seharusnya hati nurani Anda itu menanyakan hal seperti itu. Makanya karena Anda tidak mau mengkaji, tidak mau melihat hasil penelitian orang lain, Anda tidak mau melihat fakta-faktanya, maka yang keluar dari mulut Anda, yang keluar dari mulut Rois Ampebena juga dan para pembela nasab lainnya itu ya, yang keluar jadi kata-kata fitnah yang menyesatkan umat. Karena yang seharusnya Anda benarkan, Anda salahkan, dan sebaliknya, yang seharusnya salah, Anda justru benarkan. Ini akibat sebelum mengecek kebenaran data-data, fakta-fakta yang diungkap Kiai Imad, Anda sudah berburuk sangka lebih dahulu. Itu yang menyebabkan Anda jadi berkesimpulan yang tidak-tidak, seenaknya aja menuduh, menganggap seseorang sebagai seorang Wahabi, Khawarij dan sebagainya. Ketiga, kesamaannya memusuhi para kekasih Allah, para wali Allah. Kaum Nasibi Khawarij memusuhi para kekasih Allah dengan mengkafirkan para sahabat sejak masa Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma hingga generasi berikutnya. Kafir semua, padahal mereka para wali Allah. Kaum Nasibi Wahabi juga memusuhi para kekasih Allah dengan mengkafirkan dan mensyirikkan orang-orang soleh, para aulia sejak generasi salaf yang berbeda dengan mereka. Nah, pembatal nasab juga memusuhi para kekasih Allah, para wali Allah dari kalangan Sadah Ba'alawi, seperti Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam yang sangat dibenci, disuudzon oleh mereka. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahumullah wa radhiyallahu anhum dan lain-lain. Jadi ada kesamaan. Ini sebenarnya saya tidak mengerti. Sebenarnya hubungannya apa kok meragukan nasabnya Faqih Muqaddam yang katanya waliullah itu, walaupun sebenarnya kewaliannya ini sangat meragukan. Oke lah, katakanlah Faqih Muqaddam ini kita anggap sebagai waliullah. Tapi kenapa kok hanya meragukan nasabnya saja bisa dianggap sebagai membenci orangnya? Logikanya dari mana ini, Kiai Haji Idrus Romli?
Sekali lagi saya ulangi, kami hanya meragukan nasab, bukan sedang membenci. Saya jelaskan lagi, meragukan nasab sama membenci itu beda kata-katanya. Dan beda juga artinya. Kalau tidak paham kata-katanya, sebelum memframing, sebelum memfitnah, sebelum mengeluarkan kata-kata yang seenaknya, sebaiknya Anda ini pelajari dulu kata-katanya, biar tidak asal ucap. Lihatlah di Kamus Besar KBBI. Apa sih artinya meragukan dengan kata-kata membenci? Beda atau sama? Ada orang yang meragukan kok bisa dianggap membenci, ini kan yang aneh. Kemudian yang aneh lagi itu meragukan nasab, terus kemudian dianggap sanad keilmuan itu kemudian patah. Lah hubungannya apa? Yang meragukan ya meragukan saja, kok bisa ada sanad keilmuan itu bisa patah, putus dan sebagainya. Yang keempat, kesamaannya lagi, berburuk sangka kepada para wali Allah. Nasibi Wahabi berburuk sangka kepada kaum muslimin. Setiap ada orang muslim berdoa di depan kuburan, di depan makam, maka mereka kafirkan dengan alasan menyembah kuburan dan semacamnya. Ini kata Wahabi. Pembatal nasab juga berburuk sangka kepada para ulama Sadah Ba'alawi dengan tuduhan memalsu nasab, menjiplak susunan rotib, dan bahkan menilai semua ulama Sadah Ba'alawi tidak bisa dipercaya dalam apa yang mereka katakan dan mereka tulis. Ini kelompok-kelompok suudzon. Kalau memang buruk sangkanya itu berdasar data-data dan fakta-fakta, misal tentang susunan rotibnya Imam Ahmad Arifai yang dijiplak oleh Habib Abdullah Al-Haddad, itu namanya sudah bukan berburuk sangka lagi, tapi ngomong berdasar fakta dan realita. Ya seperti tesisnya Kiai Imad ini tidak sedang berburuk sangka sebagaimana fitnahan yang Anda tuduhkan selama ini. Karena ini berdasar data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sangat beda jauh dengan data-data yang Anda jadikan hujah untuk nasab Ba'alawi ini. Sangat lemah, tidak bisa diverifikasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sudah fakta. Nah, kemudian ini dalil ya, bahwa Nasibi pembenci Ahlul Bait itu munafik. Mereka ini orang-orang munafik. Dalilnya mana? An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yuhibbu aliyan munafiqun wa la yabghaduhu mu'minun. Rawahu Tirmidzi wa Abu Ya'la wa Tabarani fil Kabir wa ghairuhum wa qala Tirmidzi hasanun gharib. Ini hadis hasan. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan mencintai Ali seorang munafik dan tidak akan membencinya seorang mukmin. Nasibi ini benci Sayyidina Ali, berarti mereka munafik. Kalau ahlu sunnah kita cinta Sayyidina Ali, insya Allah kita mukmin. Ini An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, inna kunna la na'riful munafiqin nahnu ma'syaral ansar bi bughdihim Ali ibn Abi Thalib. Rawahu Tirmidzi wa Abu Nu'aim fil Hilyah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kami kaum Ansar akan mengenali orang-orang munafik dengan kebencian mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah benci kepada Sayyidina Ali, itu biasanya orang munafik itu, nggak bisa dipercaya, pembohong. An Ali radhiyallahu anhu qala, wallazi falaqal habbah wa bara'an nasama, innahu la ahdun nabiyyil ummi sallallahu alaihi wasallam alla yuhibbani illa mu'min wa la yubghidani illa munafik. Rawahu Muslim. Ali radhiyallahu an berkata, demi yang membelah biji dan menciptakan jiwa, sesungguhnya janji Nabi yang Ummi sallallahu alaihi wasallam kepadaku bahwa tidak akan mencintaiku kecuali seorang mukmin dan tidak akan membenciku seorang munafik. Hadis riwayat Muslim. Artinya benci Sayyidina Ali secara khusus itu berarti munafik. Kalau secara umum bagaimana? Anil Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu, walladzi nafsi biyadihi la yadkhulu qalba imri'in al-iman hatta yuhibbakum lillah wa liqarabati. Haditsun sahih rawahu Tirmidzi wan Nasa'i fil Kubra wa ghairuhuma. Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Dia yang jiwaku berada pada kekuasaannya, keimanan tidak akan memasuki hati seseorang sehingga mencintai kalian ahlul bait karena Allah dan karena kerabatku. Jadi orang walaupun ngaku Islam tapi benci ahlul bait, keimanan tidak masuk. Kalau tidak masuk berarti bagaimana? Berarti munafik dia.
karena Islamnya luar-luar aja, nggak masuk. Ini hadis ya. Kemudian dalam hadis lain, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yubghiduna ahlal bait rajulun illa adkhalahu Allahu an-nar. Haditsun sahih rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi dia yang jiwaku berada pada kekuasaannya, tidak akan membenci kamu ahlul bait kecuali seseorang yang Allah akan masukkan ke dalam neraka. Artinya orang yang benci ahlul bait itu diancam masuk neraka. Kalau dia ngaku Islam berarti munafik, ada munafik. Karenanya Naswibi benci ahlul bait itu munafik. Dan munafik ini banyak tandanya saudara. Kata Imam Hasan Basri, al-mu'min yatlubul ma'adzir wal munafik yatlubuz zallat. Kalau orang-orang mukmin ini mencari-cari alasan untuk membenarkan orang-orang yang baik. Tapi kalau munafik mencari-cari alasan untuk menyalahkan. Karenanya tidak heran kelompok pembatal ini berusaha merendahkan Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, merendahkan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, merendahkan Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakron dan lain sebagainya. Mengapa nifak munafik ada pada kepribadian mereka? Ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian, kita berada di bawah naungan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar hafizahullah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan panjang umur. Kalau ini sebenarnya sudah banyak yang tahu ya, kalau pembenci ahli bait, orang yang membenci ahli bait itu bisa dianggap orang yang munafik. Jadi tidak usah Anda ini jelaskan dalil-dalil hadis-hadis yang banyak itu. Ngapain Anda ini jelaskan? Mereka ini yang meragukan nasab, batal nasab itu para kiai, para ulama. Ya jelas sudah paham sekali tentang hadis-hadis ini. Tanpa sebuah hadis pun ya, kalau orang mau menggunakan logikanya pasti akan mengiyakan para pembenci ahli bait bisa digolongkan orang yang munafik. Anak kecil pun tahu tentang ini, apalagi orang-orang dewasa, para ulama, kiai, guru, mereka tentu sudah sangat paham sekali. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah siapakah orang yang masuk kategori sebagai pembenci ahli bait itu? Kalau Anda menganggap mereka para pembatal nasab berarti benci ahli bait itu salah besar sekali. Dan itu sudah kami jelaskan di awal tadi bahwa kalau memang mereka misalkan betul-betul termasuk ahli bait ya, padahal ini sebenarnya kata-kata ahli bait ini masih banyak sekali penafsirannya. Ada yang mengatakan ahli bait itu adalah umatnya Rasulullah, ada yang mengatakan ahli bait itu hanya Siti Fatimah, Sayyidina Ali, terus putranya Hasan dan Husain, ada yang mengatakan hanya itu aja. Ini sebenarnya masih simpang siur. Oke, katakanlah walaupun ini banyak penafsirannya, oke katakanlah ini memang ahli bait beneran ya, betul-betul ahli bait. Terus apa hubungannya dengan benci membenci? Kok bisa dihubungkan dengan benci terhadap ahli bait? Padahal yang kami lakukan itu, mereka yang meragukan nasab itu, yang dilakukan oleh Kiai Imad dan yang meragukan nasab lainnya itu hanya meragukan nasab. Meragukan nasab orang yang dianggap sebagai ahli bait. Kalau Anda masih belum paham juga dan masih ingin memaksakan diri menganggap para peragu nasab, para pembatal nasab ini sebagai pembenci ahli bait, ya coba Anda ini tengok lagi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tengok lagi artinya bagaimana. Biar Anda ini tidak gagal paham dan biar tidak gampang mengeluarkan kata-kata fitnah, kata-kata tuduhan seenaknya, tidak berdasar fakta dan realita yang sebenarnya. Memang beliau tidak membahas secara ilmiah kelompok pembatal nasab, karena memang kajiannya kelompok pembatal nasab tidak memenuhi standar ilmiah sama sekali. Enggak standar ilmiah sama sekali. Karenanya enggak perlu dikaji secara ilmiah. Sama sekali tidak ilmiah. Sekian. Nah, jawaban semacam ini menunjukkan kalau Anda ini yang sebenarnya tidak ilmiah. Kata-kata Anda ini sama sekali tidak ilmiah. Dan jawaban Anda semacam ini menunjukkan orang yang menjawab secara ngawur karena tidak berdasar apa-apa. Anda hanya mengatakan ini tidak ilmiah sama sekali. Terus dasarnya apa?
Kalau memang tidak ilmiah, Anda harus bisa menjelaskan. Kenapa kok ini tidak ilmiah? Harus punya dasar. Ini menunjukkan kalau Anda itu Kiai Haji Idrus Romli, Anda itu hanya asal ngomong saja. Asal ngomong seenaknya. Tanpa berdasar apa-apa, tanpa meneliti lebih dulu, tanpa mengecek lebih dulu, sudah mengatakan ini tidak ilmiah. Jadi kata-kata Anda ini betul-betul menunjukkan inilah perilaku Anda selama ini. Memang Anda itu ketika menuduh seseorang, menganggap seseorang itu Wahabi, menganggap seseorang dianggap benci pada dzurriyyah Nabi, menganggap seseorang itu dianggap itu berprasangka buruk kepada wali-walinya Allah. Itu Anda hanya berdasar prasangka, tidak berdasar fakta dan realita. Anda hanya mengkait-kaitkan sendiri. Dan ini sama persis sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jadi Anda ini sama saja. Ini tidak ilmiah. Ini tidak ilmiah sama sekali. Ini tesis apa? Ini karya apa? Perlu Anda ketahui bahwa tesisnya Kiai Imad itu banyak kiai, banyak akademisi, banyak dari kalangan akademisi, ada profesor, ada doktor, ada guru besar. Mereka para intelektual. Mereka mengatakan bahwa tesis Kiai Imad ini adalah ilmiah. Tapi kok Anda bisa mengatakan ini tidak ilmiah, tapi tidak memberikan dasar apa-apa? Kok Anda bisa berkata seperti ini? Apakah Anda kira terus Anda mengatakan seperti ini, orang itu kemudian percaya dengan kata-kata Anda? Hanya orang-orang yang bodoh, yang fanatik buta, yang akan percaya kepada kata-kata Anda semacam ini. Hanya orang-orang yang tidak menggunakan akal waras yang akan percaya pada kata-kata Anda semacam ini. Kalau mereka yang berpikir waras masih menggunakan logika, mendengar apa yang Anda sampaikan ini, hanya mengatakan bahwa orang ini benci dzurriyyah Nabi, orang ini tesisnya tidak ilmiah, orang ini hanya ingin mengadu domba, orang ini hanya akan merusak umat, orang ini hanya akan memecah belah umat, hanya membuat gaduh, suasana dan sebagainya. Kalau Anda hanya mengomong semacam itu, tuduhan-tuduhan semacam itu, Anda akan ditertawakan banyak orang kalau Anda tidak punya dasar. Dasarnya apa Anda bisa mencela orang semacam itu? Dan orang yang berkata semacam ini, itu memang ternyata, memang ya mereka yang membela nasab ini. Jadi nasabnya sendiri penuh dengan halusinasi, Anda membela sesuatu yang penuh dengan halusinasi. Akhirnya apa? Anda jadi seperti orang yang bodoh sendiri. Inilah akibatnya kalau Anda membela sesuatu itu hanya berdasar emosional Anda. Itu hanya berdasar ikatan emosional Anda. Anda ngomong hanya berdasar emosi, kemarahan terhadap seseorang yang menurut Anda tidak mencocoki pemikiran Anda. Kalau Anda berbicara semacam ini berdasar dari hal-hal semacam ini, maka Anda akan tetap ngawur bicara Anda itu. Ini tidak ilmiah, ini tidak berdasarkan fakta dan realita dan sebagainya. Kalau misalkan Anda mengatakan, oh ini tidak ilmiah. Karena apa? Karena dia hanya memakai dasar-dasar ini dan sebagainya. Seandainya Anda bisa menjelaskan itu, maka akan bisa lebih diterima oleh masyarakat. Kalau hanya Anda hanya mengatakan bahwa orang ini dungu, orang ini sesat, orang ini berarti sama dengan orang Wahabi, orang ini sama dengan Khawarij. Tapi Anda hanya mengatakan berdasar prasangka, hanya dugaan-dugaan yang Anda kait-kaitkan sendiri, ini hanya akan menurunkan reputasi Anda sendiri. Yaitu terserah Anda. Saya juga masih sangat heran sekali kenapa ada orang yang dianggap sebagai seorang ulama, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang alim. Tapi kok pemikirannya seperti ini? Ketika menilai sesuatu, menanggapi sesuatu, itu hanya berdasar prasangka saja, tidak berdasar realita. Misalkan Anda menuduh orang yang membatalkan nasab, orang yang meragukan nasab. Sebenarnya yang dilakukan mereka itu kan hanya membatalkan, meragukan nasabnya. Tapi kok kemudian diatirkan berarti kamu benci pada dzurriyyah Nabi. Ini hubungannya apa? Kalau misalkan mereka yang diragukan itu betul-betul dzurriyyah Nabi, itu kan hanya meragukan nasab mereka,
Kok bisa dianggap benci? Apakah kalau orang itu meragukan, itu berarti membenci? Kalau orang meragukan, asal ngomong dan sebagainya seperti kayak Anda ini namanya benci, itu jelas. Kalau kayak Anda seperti ini ngomongin orang bahwa ini tidak ilmiah, ngomongin karya seseorang bahwa ini tidak ilmiah, tidak berdasarkan dasar apa-apa, asal ngomong saja. Ini bisa dikatakan omongan Anda itu menunjukkan kebencian kalau itu betul. Tapi kalau apa yang diomongkan, apa yang diragukan oleh Kiai Imad dan mereka yang meragukan nasab, mereka semua yang meragukan nasab para habaib ini, mereka hanya meragukan, tapi mereka meragukannya karena berdasar adanya data-data yang telah ditemukan dan juga dari perilaku dan sikap mereka. Ini jelas apa yang dilakukan, apa yang diragukan itu sesuatu yang berdasar. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kebencian. Karena yang diragukan itu memang ada dasarnya, memang ada masalah yang diragukan. Beda jauh dengan Anda yang hanya menganggap ini orang ini benci kepada dzurriyyah Nabi, mereka ini berarti telah membenci para ulama, mereka ini berarti sudah merasa pintar dari ulama-ulama dahulu dan sebagainya. Anda hanya mengatakan semacam itu, padahal tidak punya dasar apa-apa. Ini justru menunjukkan kalau Anda itu seseorang yang benci. Jelas. Bagaimana mungkin kalau orang tidak membenci kok bisa mengatakan, tiba-tiba bisa mengatakan hal semacam itu. Kalau seandainya yang dilakukan Kiai Imad misalkan meragukan, membatalkan nasab para habaib ini, itu tidak berdasar apa-apa, hanya asal ngomong seperti kayak Anda ini, maka itu bisa dikatakan dengan membenci. Inilah apa yang Anda lakukan dan juga mereka seperti Kiai Haji Miftahul Akhyar dan mereka semua para pembela nasab ini, itu yang selalu mereka kemukakan. Anda dan mereka semua ini tidak bisa menampilkan data-data yang kuat. Akhirnya Anda hanya membuat fitnah, membuat framing semacam ini. Bahwa ini tidak ilmiah, ini tidak. Yang tidak ilmiah itu sebenarnya Anda menyalahkan sesuatu, meragukan sesuatu, tapi Anda tidak punya dasar, hanya berdasar kebencian. Hanya berdasar tidak suka, itu yang namanya tidak ilmiah. Kalau ilmiah, Anda menunjukkan data. Itu kalau yang namanya ilmiah. Anda ngomong itu berdasarkan realita, fakta, ada data-data. Coba bandingkan dengan mereka yang meragukan nasab ini, yang membatalkan nasab ini. Bandingkan dengan mereka. Mereka membatalkan tidak hanya asal ngomong. Karena didasari ada data-data. Ada fakta-fakta dari perilaku mereka. Ada kejanggalan-kejanggalan yang sudah tampak jelas. Ini bukan prasangka lagi, ini sudah data, ini sudah fakta. Tapi Anda sebaliknya menganggap orang yang semacam ini itu justru tidak ilmiah. Tapi Anda menganggap tidak ilmiah itu justru Anda tidak berdasar apa-apa, hanya praduga saja. Ini menunjukkan kalau Anda justru yang tidak ilmiah. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan penjelasan kepada Bapak Kiai Haji Idrus Romli. Ya, semoga beliau ini mendengar apa yang saya sampaikan ini, dan tentu ini saya harap bisa, walaupun mungkin kata-kata ini menurut beliau bisa dikatakan kata-kata hanya kata-kata sampah, tapi setidaknya kata-kata saya ini bisa menjadikan tambahan masukan untuk Anda, untuk panjenengan. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.